Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin yang telah memberikan waktu, kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini walaupun lewat Zoom. Yang kedua, salawat dan salam bagi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pagi ini saya ketiban sampur untuk berbagi kepada Bapak, Ibu, dan mahasiswa semua terkait dengan saya kebetulan banyak belajar tentang bencana. Jadi kemarin pada waktu diminta untuk dikasih tema tertentu, saya minta tema tersendiri. Jadi maka kemarin saya minta judulnya diganti. Jadi bencana telah tertulis di kitab Lauh Mahfuz. Untuk pagi ini saya bagi 3 bagian. Jadi pertama itu adalah bencana bukan takdir. Dan yang kedua ini takdir Indonesia. Yang ketiga, saya ngambil salah satu bencana, jadi mengelola takdir gempa. Dan ini mungkin kita diskusi bersama terkait dengan ini. Jadi kita mulai dari bagaimana surat itu sudah yang terkait dengan gempa itu sudah ditulis di surat Al-Hadid ayat 22. Jadi ini sebagian besar semua orang setiap ada bencana ini selalu muncul dibacakan oleh para ustadz untuk menggambarkan terkait dengan bencana itu telah tertulis. Nah, seperti itu. Sebentar saya bacakan dulu. Jadi surat Al-Hadid itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli annabro'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Jadi memang menurut surat ini memang disebutkan tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi ini surat ini jelas. Saya kebetulan bukan ahli tafsir, tapi tafsir Kemenak sementara seperti itu. Tapi saya sangat senang nanti kalau misalnya dari hasil diskusi ini nanti bisa berkembang menjadi suatu kajian yang lebih detail. Itu saya senang sekali kalau ada yang ahli tafsir kemudian menafsirkan yang lain. Jadi kalau dari Kemenak saya itu ayat ini menerangkan bahwa semua bencana dan malapetaka yang menimpa bumi, disebutkan ada gempa bumi, banjir dan lain sebagainya, itu adalah merupakan sudah tertulis semuanya, termasuk yang menimpa manusia. Yang sering dikemukakan oleh banyak orang itu hanya ini. Padahal ini kalau saya melihat bahwa memang semua itu sudah Gusti Allah memang sudah menulis bencana yang akan menimpa bumi manusia. Tapi Gusti Allah itu tidak menyebutkan bumi atau negara Indonesia ini akan terkena bencana apa. Itu tidak pernah disebutkan. Demikian pula manusia, kita semua ini nanti akan terkena bencana apa juga tidak disebutkan. Ini artinya apa? Bahwa kita sebagai khalifah fil ardh tadi, berarti kita harus berusaha mencari
apa sih yang ada di sekitar kita yang bisa mengancam kita itu apa saja. Nah itu harus kita cari di satu tempat. Termasuk kita misalnya di Indonesia, di Jawa, di Surabaya, dan itu harus kita cari. Ini sebagai contoh, sebab bencana itu merupakan risiko interaksi antara keadaan dan manusia. Jadi walaupun ada gunung meletus dar-der-dor, tapi di tengah pulau seperti di Gunung Anak Krakatau, tapi nggak ada orang, ya nggak masalah, jadi tidak dari bencana di situ. Jadi bencana itu kalau ada interaksi keadaan alam tadi dan manusia. Jadi begitu. Jadi ini ada satu gambaran yang menarik, ini sering saya pakai untuk memberitahu bahwa ini, jadi risiko bencana itu merupakan perkalian adanya ancaman dan kerentanan. Jadi dia kalau nggak ada ancaman, nggak ada kerentanan, ya nggak masalah. Jadi begitu. Jadi kalau ada ancaman, terus ada kerentanan, nah terus ada capacity. Jadi ini digambarkan misalnya di sini ada ini suatu gempa, nah, dia bisa menyebabkan robohnya rumah. Sehingga nanti orang yang di dalamnya, dalam hal ini lalat ini bisa penyet seperti ini ya. Jadi bisa. Tapi kalau lalat tadi sudah diajari bahwa kalau terjadi gempa ini bisa runtuh, nah, maka dia kan bisa lari keluar. Nah, seperti itu. Jadi makin kapasiti kemampuan masyarakat itu besar, maka ini menjadi risiko bencana itu menjadi kecil. Jadi ada satu daerah ini, ada satu lereng, kemudian ada batu besar yang siap jatuh, nah, semacam gitu. Kemudian ada orang melihat pengen menempati daerah itu, maka dia melakukan ini sudah posisi di bawah, berarti ada risiko di situ. Nah, kemudian dia lakukan asesmen, terus di manajemennya itu lari dari situ, menghindar dari situ. Tapi ada orang yang tidak ini contoh yang di sini di Italia, jadi dia tidak lari dari situ, tapi rumahnya ini di sini dikasih dalam bentuk kebun. Jadi di sini kebun, di sini rumahnya. Jadi pada waktu dia jatuh nanti dia istilahnya dari resiko tadi semua, kemudian ada diambil satu resiko yang bisa diterima oleh yang ada di situ. Bencana itu jadi seperti itu. Jadi tidak makanya tadi bukan takdir. Jadi itu adalah satu risiko yang harus dihadapi kalau kita tidak tahu kita menempati di lokasi apa. Nah, kita nanti mau lihat takdir Indonesia kayak apa. Nah, ini apalagi ini ada suatu ayat yang ini juga selalu dibacakan setiap terjadi bencana, bahwa dari surat Ar-Rum 41, Toharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudhiyu kahum ba'dul ladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Jadi istilahnya bencana itu memang sebagian besar diakibatkan oleh orang itu sendiri. Nah, itu bisa kita lihat contoh yang sederhana ya ini, misalnya ini. Ini gambar yang sangat saya buat sesimpel mungkin. Jadi sebelah sini tuh awalnya gunung itu sebelum manusia banyak ini. Gambar paling kiri itu ada gunung penuh dengan hutan. Jadi kita bisa melihat di situ hutannya sangat lebat sekali, gunung itu betul-betul tertutup oleh hutan,
Dan itu kalau dia penguapannya, uap air yang paling banyak. Dari situ, dan oksigen yang paling banyak. Jadi dari situ itu menjadi dingin. Dan kalau kita melihat kanopinya, jadi itu sangat rapat. Sehingga sangat rapat sekali, pohon-pohonnya yang ada di sana. Dan kalau kita lihat ke dasar hutan, maka di situ itu ada serasa. Serasa itu ada daun-daun kering yang ada di situ, dan itu bisa sangat tebal. Bisa lebih dari 1 meter, jadi seperti itu. Nah, alamiah dulu adalah seperti itu. Nah, hujan itu kalau masuk ke sini itu maka 80% lebih dia bisa meresap ke dalam tanah. Jadi alamiahnya itu adalah seperti ini. Jadi hujan selama semusim semua masuk ke dalam tanah, terus kemudian dia keluar sebagai mata air di sekeliling gunung tadi, dalam secara proporsional. Jadi misalnya kita ambil misalnya di Gunung Arjuna, maka itu mata airnya di sekeliling, banyak sekali di sekeliling gunung itu. Dan itu semua kondisinya sudah bersih karena secara alamiah dia sudah mengalami purifikasi tadi. Nah, kemudian datang manusia dengan ide-idenya, dan termasuk ini dan kebijakan juga. Mereka mencoba mengganti hutan tadi menjadi hutan produksi, hutan atau menjadi permukiman, menjadi sawah, menjadi pariwisata dan lain sebagainya. Ini sangat, jadi apa yang dilakukan itu, saya mau membangun, dari saya itu membangun, tapi sebetulnya dia melakukan kerusakan, sebetulnya seperti itu. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya sekarang gundul seperti gambar yang paling bawah, kiri bawah ini, air yang hujan otomatis kan lari semua. Dan lari semua tadi itu sebetulnya juga membawa tanah yang subur yang ada di situ. Nah, tanah yang subur tadi lari dibawa oleh air hujan tadi masuk ke sungai, masuk ke badan air yang lain, danau, waduk, dan akhirnya sungai, waduk, dan ini akan dangkal dia karena. Nah, sehingga pada waktu hujan sekarang mendangkalkan sungai, hujan berikutnya kan dia meluap. Hujan berikutnya lagi akan meluap makin jauh, makin jauh. Jadi seperti itu alamiahnya. Itu yang kita lakukan selama ini. Jadi misalnya ini gambar sebelah ini gambar kartun yang saya buat. Jadi misalnya kalau pada waktu hutan itu masih penuh, maka ini air yang di dalam tanah itu bisa penuh demikian. Sehingga dia bisa memunculkan ada mata air yang banyak, ada air artesis, dan lain sebagainya. Tapi pada waktu yang bagian atas ini digunduli, ya sudah air yang kan nggak ada, berarti lebih banyak yang mengalir. Kemudian yang perlu diketahui bahwa mata air yang sekarang itu yang ada di Jawa Timur sendiri, itu nggak, dulunya 150-an, sekarang nggak sampai 50-an yang ada. Dan kondisinya juga memprihatinkan, debitnya kecil, kemudian kualitasnya jelek karena dia sudah mengandung E. coli dari kita misalnya. Maksudnya kita itu misalnya suatu rapat, kita rapat di Batu, nah, itu berarti otomatis kita menyumbang pencemaran di situ. Nah, yang lain ini juga seperti ini. Jadi ini contoh gambar yang paling kanan atas ini jelas sekali. Jadi setelah itu tanah hutan itu dibabati, terus kemudian diganti pohon pisang dan lain sebagainya, ya longsor. Karena selama ini tanah yang ada di situ itu digenggami oleh ini akar-akar pohon ini. Jadi ini secara matematis rumusnya seperti ini. Jadi mereka itu dipegang oleh akar tadi. Nah, akhirnya ya begini. Ya nanti akan longsor. Memang longsornya tidak ujuk-ujuk. Dibabat hari ini mungkin 10 tahun, baru 20 tahun baru longsor. Jadi enggak hari itu. Masalahnya itu enggak hari itu. Jadi ini salah satu contoh yang baik. Akibatnya apa? Ya kita panen bencana, tak terhindarkan. Jadi bisa kita lihat ini data sejak tahun 1815 misalnya.
Jadi bencana itu berulang terus seperti itu. Dan korbannya juga makin banyak. Nah, jadi bisa kita lihat di sini itu bencana yang paling banyak karena itu adalah bencana karena iklim. Lihat di persentasenya, jadi banjir paling banyak, longsor paling banyak. Dan itu sebagian besar adalah andil kita karena kesalahan kita begitu. Dan memang bencana yang disebutkan di Quran itu sebagian besar ya karena kesalahan kita. Jadi tadi, nah ini tahun sekian. Jadi lihat, sebetulnya ada yang kalau lihat grafik ini menjadi aneh. Jadi bencananya banyak, korbannya ya tetap banyak terus. Jadi ini seolah gambar ini menunjukkan bahwa kita sepertinya tidak melakukan apa-apa gitu, pada waktu terjadi bencana tadi. Jadi kita itu sering terkena bencana berulang-ulang tapi tidak melakukan apa-apa. Sebelah kanan itu adalah bencana tahun 2019. Itu bencananya seperti ini. Jadi kita bisa lihat sama semua, yang paling banyak ya tetap itu. Terus kemudian ini bencana yang sekarang April, Januari 2020. Jadi pada waktu kemarin itu tahun awal 2020 semua orang melihat bahwa terjadi bencana yang terkait dengan iklim yang luar biasa. Banjir di mana-mana dan longsor di mana-mana. Dan ini bukan yang pertama, tapi ini sudah berulang-ulang. Nah, ada satu hal yang sangat perlu diperhatikan tadi, bahwa setiap orang itu hampir tidak berusaha ini sebabnya apa sih, itu enggak pernah. Jadi mereka lebih banyak, ini banjir kiriman, ini salahnya itu salahnya. Dan itu selama negara itu ya seperti itu, jadi saling menyalahkan tadi. Jadi aneh sebetulnya menurut saya. Ini ada sesuatu kesalahan sistemik lah istilahnya begitu. Bukan kesalahan yang tidak boleh. Jadi kekurangan yang secara sistemik yang dilakukan oleh bangsa ini. Dan ini mestinya kita harus bisa punya peranan penting, kita umat Islam bisa punya peranan penting. Jadi ini kenapa ini terjadi? Ternyata jadi sejarah kenapa kita rentan tadi, sejarah penanganan bencana selama bertahun-tahun sebelum tahun 2007, negara ini hanya kenal respon terhadap bencana. Jadi tidak sedikit sekali ada upaya antisipatif. Jadi sebelum tahun 2007 pemerintah itu hanya Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana. Badan ini rapat setelah bencana itu terjadi. Dan itu kenapa itu bisa terjadi? Karena sebagian besar menganggap bencana itu adalah takdir tadi. Jadi takdir itu tidak perlu dipikir. Dan paradigma respon ini diimplementasikan dalam hukum force majeure. Jadi itu juga aneh. Jadi setiap perjanjian kan selalu ada dia. Kalau terjadi bencana maka perjanjian ini batal dan lain sebagainya. Jadi bisa seperti itu. Padahal bencana itu kita yang mendesain istilahnya begitu. Nah, kita memilih dengan adanya undang-undang itu diharapkan kita nanti akan memilih takdir yang baik. Jadi kalau kemarin itu kita hanya respon, maka dengan undang-undang ini amanahnya kita melakukan upaya antisipasi sebelum, saat, dan sesudah bencana itu dengan tujuan pengurangan risiko bencana. Ini tahun 2007 dikumandangkan, tapi perubahan budaya respon menjadi budaya antisipatif ini tidak mudah seperti membalik tangan. Ternyata butuh proses. Dan kita masih merasakan sampai 2020 kemarin bahwa hujan kebanjiran, kemarau kekeringan. Hujannya sebetulnya memalukan sebetulnya. Kok bisa? Kok terus-terusan? Nah itu kan mestinya kan memalukan. Apalagi kita ada ahli-ahli yang terkait dengan hal ini. Jadi mestinya ini tidak terjadi. Mestinya ini memalukan bagi negara. Nah ini sebagai satu contoh yang
lain ini kenapa saya tadi bilang memalukan itu seperti ini. Ini di Jogja tahun 2006 gempa. Jadi kita bisa melihat gambarnya seperti ini. Ratusan ribu rumah itu roboh rata dengan tanah. Ini gempanya 27 Mei, gempanya 6,4 yang meninggal 5.800 orang. Bandingkan dengan Jepang, 10 Agustus 2009, gempa magnitudenya sama, yang meninggal hanya 1. Nah, kita seperti ini sudah berulang kan, mulai dari Aceh. Sudah berulang, jadi seperti rasa malu itu harus kita tunjukkan bahwa kita memang ini harus berbenah terkait dengan bencana. Dan memang saya tadi sebutkan, jadi setiap terjadi bencana itu surat Al-Hadid 22 itu selalu disebutkan. Nah, jadi seolah itu membenarkan bahwa ini memang sudah wayai, nah, seperti itu, sudah waktunya untuk terkena bencana seperti itu mengaburkan keadaan. Jadi ini satu contoh takdir Indonesia. Kita mau lihat takdir Indonesia kayak apa. Jadi ini adalah gempa-gempa yang pernah terjadi 2001 sampai 2015. Perhatikan peta ini. Jadi gempa itu hanya di tempat-tempat tertentu. Jadi tidak semua tempat itu gempa. Perhatikan, jadi ada garis-garis tertentu. Berarti sebenarnya ini ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Ini bisa kita lihat polanya. Perhatikan polanya. Jadi tidak semua terkena, jadi hanya tempat-tempat tertentu aja. Jadi kita bisa lihat nanti sampai Desember 2004. Nah, nanti kita lihat. Nah, ini Aceh, ini sudah kita lihat Aceh ini. Jadi seperti itu. Nah, ini kalau dikumpul ya gempa ini ya banyak sekali. Nah, karena dia bumi itu sudah berproses lama. Jadi begitu. Nah, kita bisa lihat dari situ bahwa Gusti Allah itu sebetulnya menciptakan, salah satunya itu menciptakan sistem yang dia bergerak secara sendiri. Jadi merupakan satu sistem yang saling terkaitan. Jadi ini salah satu ayat yang kemarin sudah saya diskusikan dengan Pak Agus Zainal. Jadi sabisma rabbikal a'la. Sebentar saya sabisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Jadi sucikanlah atas nama Tuhanmu yang Maha Tinggi, yang menciptakan lalu menyempurnakan dan menentukan kadarnya, menentukan ukurannya. Jadi sebenarnya apa yang diciptakan Allah itu sudah dibuat, mempunyai ukuran dan Allah itu menciptakan dan menyempurnakan. Jadi dia itu ada satu ukuran yang sifatnya itu sudah fix seperti itu. Jadi tidak bisa berubah lagi. Nah, ini sebetulnya yang harusnya kita cari ukuran-ukuran tadi. Semua ciptaan Allah itu yang harus kita cari ukuran-ukurannya. Jadi tadi kenapa kok terjadi gempa tadi kira-kira seperti ini. Jadi di dalam bumi sana terjadi suatu karena bumi itu bagian dari pecahan matahari, di dalamnya juga terjadi reaksi fusi yang bisa menyebabkan pemanasan terhadap magma yang ada di atasnya. Sehingga di sini magma panas, sehingga terjadi suatu proses arus konveksi yang ada di dalam magma itu. Konveksi itu menyebabkan satu pergeseran di permukaan bumi. Ada pergeseran yang saling menjauh dan ini saling menumpuk, saling bertumpuk.
selama di tempat pergeseran ini terjadilah gempa-gempa itu. Jadi seperti itu. Dan di dalamnya juga terjadi satu proses melting, pelarutan sehingga menimbulkan gunung berapi. Ini satu sistem. Kita lihat lebih jauh. Jadi, manusia itu didatangkan untuk mempelajari segala sesuatu tadi sehingga ditemukan manfaat ciptaan Allah itu. Jadi misalnya ini dari surat Ali Imran juga sangat terkenal. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Jadi orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Sampai ya Tuhan kami, sampai kita bisa merasakan itu, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Jadi kata sia-sia ini sangat penting. Maksudnya Engkau peliharalah kami dari siksa. Jadi dari sini memikirkan itu jelas, nggak hanya mikir doang, jadi memang harus memikir, meneliti, dan menulis. Jadi seperti itu. Dari mana kita melihat ke langit terus kita tahu tentang itu. Jadi setelah kita melihat tadi, memikirkan, kemudian meneliti dan menulis, maka kita bisa tahu, memang ini tidak sia-sia. Jadi Gusti Allah itu menciptakan segala sesuatu itu memang tidak sia-sia. Jadi tidak hanya mikir doang. Jadi memang harus dilakukan sesuatu. Dan ini apalagi tugas kita itu sangat berat. Wa ma arsalna illa rahmatal lil alamin. Saya nggak tahu kenapa Gusti Allah memberi tugas kepada kita menjadi rahmat bagi alam semesta. Ini kan aneh sebenarnya. Kita aja hanya di bumi, kalau kita lihat alam semesta itu sangat luas, seperti tidak terbatas. Kenapa tugas kita sangat berat seperti itu? Kita mestinya harus menguasai tentang bumi tadi. Jadi kita harus tahu semua ciptaan Allah, tahu ukuran-ukurannya, tahu hubungan masing-masing, tahu manfaat masing-masing dalam satu kesatuan alam semesta. Sehingga kita agar arif dan bijak dalam menggunakan sumber daya dan ruang tadi. Jadi dia adalah bagian dari, bukan bagian yang harus kita menjadi partner bagi kita. Jadi seperti itu. Jadi kejadian alam itu sebagai bagian dari dinamika bumi. Jadi ada gempa, tsunami, gunung meletus, lumpur, banjir, hujan, kilat, angin puyuh, kekeringan, serangan hama, serangan virus. Itu merupakan peristiwa alam yang harus terjadi dan akan terus terjadi sebagai bagian dari dinamika alam itu sendiri. Memang dia mempunyai skala, kadar, kekuatan, dan periode ulang yang sudah ditentukan oleh Tuhan tadi. Jadi kita harus tahu itu. Jadi skalanya berapa, gempa itu misalnya skalanya berapa, terus yang terbesar berapa, periode ulang banyak, itu harus kita tahu, harus kita pelajari. Jadi masing-masing mempunyai manfaat terhadap satu dengan lainnya untuk menjaga keseimbangan bumi, atmosfer, bahkan mungkin juga untuk menjaga keseimbangan alam itu sendiri. Nah, ini memang satu kerja besar, jadi kerja besar, dan itu sangat luar biasa kalau itu muncul dari masjid. Jadi semua tulisan, ada gempa, tsunami, gunung meletus, ini semua ada di Quran. Mestinya semua yang ada di Quran itu kita yang menguasai, karena dia disebutkan. Kita mestinya expert di situ. Jadi semua yang disebutkan itu harusnya kita menguasai. Tapi sementara ini kita belum menguasai. Jadi ini salah satunya misalnya, dan kau melihat gunung-gunung yang bergerak. Jadi kita bisa lihat ini contohnya bagaimana gunung itu bergerak. Jadi ini satu contoh. A hotspot is a localized source of high heat energy that sustains volcanism.
It is not an isolated shallow magma reservoir beneath crust, nor is it a pipe of magma that streams from the outer core. One theory holds that hotspots may Jadi begin as a blow inti bumi itu panas, awalnya seperti di matahari itu. Dia mempunyai sehingga dia bisa memanaskan, menyemprot, istilahnya itu menekan ke atas. Terus kemudian terjadi suatu arus konveksi yang berbalik arah, seperti orang memasak air itu, sehingga dia akan terjadi arus yang memutar. Nah, karena magma itu kental, terus litosfer yang padat tadi itu nempel di magma, jadi pada waktu mereka bergerak berlawanan arah, maka litosfer itu akan pecah, akan terbelah. Nah, seperti itu. Kalau ini di tengah laut, maka sering muncul, Quran pun sudah menyebutkan bahwa di laut tanahnya ada api, itu maksudnya adalah bahwa pada waktu ini membelah, maka magma itu keluar menekan, sehingga air di bawah laut itu muncul api tadi. Nah, karena ini bergerak terus, maka gunung ini bergeser. Mestinya ini kita, mestinya kita yang menemukan ini. Mestinya ini kita yang menemukan. Jadi ini pegunungan Hawaii itu kan pegunungan yang berjejer-jejer, jadi seperti itu. Ini seperti itu. Nah, kita bisa melihat magma di dalam bumi itu terus bergerak, diikuti bergeraknya litosfer dan terbentuknya selimut magnetik bumi. Jadi pada waktu mereka magma ini bergerak, ini terjadi muncul selimut yang ada di alam ini. Jadi seperti selimut magnetik ini. Gunanya apa selimut magnetik itu adalah menahan energi magnetik matahari maupun serangan partikel dari matahari. Dia dibelokkan menuju ke kutub utara menjadi aurora yang kita kenal dengan aurora. Jadi kalau magma ini tidak bergerak, mati, berhenti, maka litosfer juga berarti artinya tidak ada gempa, maka kita bisa mati karena itu. Karena matahari itu, panas matahari itu bisa melelehkan baja, jadi kita bisa hancur karena itu. Kalau misalnya magma tadi tidak bergerak, selimut magnetik itu nggak ada, maka kita bisa terbakar oleh matahari. Nah, ini lihat, jadi akibat ini adalah tempat-tempat pergeseran. Jadi ini bagian yang ini di Indonesia. Jadi ini ada yang bergerak ke sana, bergerak ini. Tadi artinya yang terbelah tadi, bagian yang terbelah tadi. Nah, terus kita lihat ini, dan ini lihat ada angka-angka. Angka-angka itu menunjukkan dia kecepatan bergeraknya. 7,3 misalnya ini 10. Bagian tengah ini ada tulisan 10,5, itu berarti dia bergerak 10 cm per tahun. Ini dari mana kita bisa mengetahui? GPS. Nah, mestinya kita teknologi GPS itu kita yang memperoleh. Karena tadi ini bahwa ini bumi itu bergerak, jadi gunung itu bergerak itu ya dari sini. Jadi kita bisa mengetahui bahwa ada pergerakan dengan ukuran tertentu. Jadi ini bergeraknya seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini Indonesia itu dipenyet oleh 3 lempeng. Jadi Indian Australian, Eurasian Plate, sama dari Pasifik. Jadi kalau kita proses tadi itu sebenarnya sudah lama sekali. Jadi sudah 200 juta tahun yang lalu. Ini mencoba dianimasikan seperti ini. Jadi bumi itu seperti ini awalnya. Gerak sana, gerak sini. Nah, ini yang menemukan bukan kita. Yang membuat video animasi ini ya, karena hasil penelitian ini, bukan hasil penerawangan aja, tapi ini adalah penelitian. Nah, jadi seperti sampai 200 tahun, jadi bergerak seperti ini. Nah, ini yang ditulis oleh mereka. Kita lanjut.
Jadi dari situ ini akhirnya menjadi muncul kehidupan tadi. Ya, jadi kalau menurut dari sains tadi memang awal-awalnya itu adalah kehidupan pertama itu ya bakteri itu yang paling banyak. Tapi itu kalau kita mau membuat teori yang lain terkait penciptaan, nah, boleh-boleh saja. Jadi seperti itu. Ini kira-kira sejarah perjalanan menjadi manusia tadi. Nah, ini bencana-bencana besar yang tercatat sejak 1950. Jadi ini gempa besar yang harus diketahui karena gempa besar itu akan berulang, nantinya akan berulang walaupun mungkin bisa 100 tahun, bisa 200 tahun. Nah, seperti itu. Tapi itu harus diingat, Jadi Indonesia seperti tadi, ini penyet seperti. Nah, jadi ini Indonesia didorong oleh 3 bulldozer dari selatan, dari utara, dan dari timur. Seperti saya misalnya punya kerupuk, saya dorong, ya dia akan pecah. Nah, seperti itu kira-kira. Gempa itu seperti itu. Cuman lapisan yang ada di bumi itu, ya ada yang seperti kerupuk, yang ada yang seperti papan, ada yang seperti baja, ada yang seperti cor-coran, dan lain sebagainya. Sehingga mereka mempunyai kekuatan sendiri-sendiri. Kalau kecepatannya dorong tetap, jadi tadi 7 cm per tahun. Jadi mereka akan mempunyai mempunyai value yang tertentu saja. Jadi misalnya bisa 5 tahun, 10 tahun, 100 tahun, dan lain sebagainya. Jadi tergantung. Nah, polanya itu adalah seperti ini. Jadi dia terjadi gempa di sepanjang ini. Dan di tengah, ini di pulau, di kepulauan. Ini di tengah dan pulau. Jadi posisinya itu seperti ini. Nah, masalahnya itu kita bisa melihat ini takdir kita. Kamu mau pilih di mana? Tidak ada tempat sebenarnya. Jadi kita lihat di sini. Jadi kita memang daerah yang rawan gempa. Jadi ini takdir kita. Takdir Indonesia itu adalah daerah yang banyak gempa. Tidak punya pilihan. Nah, kita harus beradaptasi dengan itu. Kita harus beradaptasi dengan itu. Ini bukan apalagi setiap pada kan selalu ini diazab dan enggak, memang kita itu di daerah ini, apalagi di daerah tropis, di samping gempa juga ada banjir, longsor dan lain sebagainya, tadi itu adalah bagian dari kita. Jadi ini sebagai contoh, tumbukan lempeng itu bisa menyebabkan juga tsunami tadi. Jadi seperti ini. Jadi lihat ini ada pergeseran dengan pelan. Nanti ada yang lock di sini terkunci. Terkunci itu dia menyebabkan nanti pulau ini sinking atau turun. Nanti akan balik lagi. Terjadilah tsunami. Ini jadi itu kita. Jadi di Indonesia itu pantai selatan itu semua yang ada di Jawa Timur sampai di Bali segala macam itu rawan tsunami, dan itu semua orang Indonesia harus tahu tentang itu. Jadi kalau kita pas bepergian di pantai, kita harus tahu, oh ini tsunami nih, wah misalnya gitu. Jika dia lari, bukan terus ini apa nih kok lautnya kok surut, ikannya banyak, terus diambili seperti itu. Itu terjadi di Aceh karena mereka memang tidak tahu bahwa itu tsunami. Jadi air surut pada hari Minggu pada waktu itu, sehingga banyak ikan menggelepar. Semua orang menuju ke pantai, menuju ke laut untuk mengambil ikan. Jadi karena tidak tahu, ketidaktahuan itu kesalahan kita yang tahu, tidak memberitahu. Kesalahan kalau ya orang pintar lah yang tidak memberitahu. Gempa juga bisa menimbulkan likuifaksi. Ini contohnya likuifaksi di Petobo, Palu. Jadi ini perumnas lagi. Jadi perumnas. Jadi begitu kena gempa terjadi likuifaksi. Jadi begini. Memang di daerah itu sudah
ada petanya bahwa daerah itu adalah daerah rawan likuifaksi, tapi tetap dibangun sama orang-orang perumnas lagi, jadi seperti itu. Nah ini ada nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi kita mengelola takdir gempa ini seperti tadi, gempa bumi sementara ini memang belum bisa diprediksi, tidak bisa dihindari, tidak bisa dijinakkan. Jadi karena kita ada di daerah rawan gempa, ya kita harus beradaptasi. Kita harus beradaptasi. Jadi proses mekanismenya kira-kira kayak begini. Jadi ada tumbukan, terjadi pecah 1-2. Ini artinya kalau kita ada gempa awal, gitu istilahnya begitu. Terus gempa awalnya makin banyak, frekuensinya makin banyak, akhirnya ini nyambung, akhirnya dia menjadi pecah. Nah itu yang kita kenal dengan gempa. Jadi kita memprediksi karena tadi litosfer tadi yang saling bertumbukan itu dari 0 km sampai 600 km. Jadi sangat banyak, sangat tebal. Nah, kita aja untuk bisa melihat 1 meter di sana aja nggak bisa. Jadi kita kenapa nggak bisa memprediksi kondisinya? Dan tadi terdiri dari macam-macam, dari lapis-lapis tadi. Jadi ini sebagai contoh, ini gempa di Aceh, ini 25 Desember 2004. Ini jam 00 sampai 00 nanti 2016. Jadi kalau orang di stasiun gempa itu hanya melihat gempa itu ya seperti ini. Sekali-sekali muncul gegek lebih besar seperti itu. Dan itu selama bertahun. Ya. Waktunya sudah 45 menit, mungkin di kesempatan untuk tanya jawab, nggih. Masih materinya masih banyak atau bisa di sekali lagi saya buka sekali lagi. Baik. Nah, ini tahun 26 tanggal 26 2004. Jadi lihat jam 7. Jadi semua sudah seismograf itu menunjukkan lonjakan-lonjakan yang luar biasa. Tapi lihat kemudian jam 10 ini sudah rata kembali. Jam 13 rata kembali. Jadi gempa itu seperti itu, mendadak, tidak bisa diprediksi. Jadi ini kira-kira demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini apa yang dibawakan oleh Pak Amin ini luar biasa, sangat mencerahkan ya, bernas menjadi kita semuanya ini sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah yang Maha Sempurna untuk menjadi rahmat alam sekitar. Kalau boleh saya ringkas ini dari paparan yang ada, bahwa bencana itu memang berulang-ulang, dan saat ini di Indonesia jarang sekali itu merasa bahwa hal ini harus bisa diprediksi. Oleh sebab itu memang pemahaman dan pengetahuan terkait bencana ini harus menjadi bagian yang harus difahami oleh bangsa Indonesia, termasuk masyarakat awam pun. Nah, Masjid Manarul Ilmi sebagai tempat di mana banyak para pemikir-pemikir, oleh sebab itu kita harapkan bahwa dengan kuliah subuh ba'da subuh ini dan kemudian di Manarul ini kita selalu memberikan dakwah zaman now itu ya, terkait dengan bencana, bahwa bencana alam, gempa, tsunami, kemudian ada virus, ini kan salah satu Allah mengingatkan pada manusia untuk selalu mengingat bahwa ini adalah satu sistem keseimbangan yang bisa dipelajari dan diantisipasi. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ya, itu dinyatakan bahwa seharusnya sebagai bangsa ini kita malu ya, bahwa bencana berulang-ulang tetapi tanpa ada penanganan yang baik. Oleh sebab itu kami persilakan Bapak dan Ibu, adik-adik, barangkali ada yang bertanya. Menarik sekali ini karena
apa namanya itu materinya sangat komprehensif ini, luar biasa ini. Mulai monggo, barangkali ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, monggo Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Amin. Salam. Alhamdulillah Pak Amin. Tayangan Pak Amin ini sebenarnya kalau tersosialisasi seluruh masyarakat itu orang hanya tawadhu bahwa tidak bisa dikaitkan itu ujuk-ujuk seperti Pak Amin jelaskan tadi ya. Memang di Al-Quran sudah dijelasin terkait kondisi kita alam. Kalau saya kaitkan dengan kemarin tausiah kemarin meremehkan dosa-dosa kecil, sebenarnya kalau dikaitkan benang tipis itu kembali pada manusia sendiri. Ambil contoh yang Pak Amin sampaikan tadi, sebenarnya pencegahannya yang perlu. Saya pernah kasus di situ Bondo yang pernah longsor di Pasir Putih itu Pak, itu ada satu pondok pesantren yang terselamatkan kan. Saya nyampe ke situ, ketemu yainya, dia sampaikan, dia itu pada waktu longsor dari atas itu sama umatnya di masjid berdoa. Jadi air bah itu cuma ngelilingi masjid. Terus saya tanya, Pak Yai tahunya dari mana kalau seperti itu? Ternyata di atas itu hutannya memang gundul. Kemudian setiap cobaan kita lihat di Palu, Pak. Saya mohon maaf, di Palu itu bantuan pun bisa tanda petik ya, bisa dikorupsi. Kemarin bencana di Lampung, Pak. Orang hanya mayat pun harus bayar juga. Nah, menurut saya dengan gerakan yang subuh lewat Nurul Ilmi ini, kita bersama-sama pencegahan dalam arti apa? Secara sosial tidak mungkin ya secara agama, Pak. Gak bisa secara regulasi pemerintah harus tegas. Karena kebiasaan bangsa ini, sanksi pun dianggap biasa. Jadi kalau saya jargon sama teman-teman, kadang ngeledekannya gini, undang-undang peraturan dibuat memang untuk dilanggar, tidak ditaati. Ya, itu yang harus kita luruskan itu. Saya kira itu Pak Amin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini saran Pak ya. Iya, saran dulu. Ya, namanya. Terima kasih Pak Bianto. Ini beliau ini mulai dari awal itu selalu hadir ini. Sekarang pun ngantar isi belajar sambil terus lihat ini. Luar biasa ini, Masya Allah. Pak Diananto ini sampai ini mencatat. Monggo yang lain. Halo. Mirun Mursid. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jadi materinya materi cukup bagus karena keadaan sekarang ini jadi banyak takdir. Cuma saya menyorot begini Pak Amin, barangkali saya salah, mohon maaf. Tadi di awal dikatakan bahwa bencana itu bukan takdir, ini yang mungkin saya menyorot sedikit aja. Sebetulnya takdir itu ada dua kalau tidak salah. Jadi ada takdir mu'alak, satunya lagi yaitu ada takdir mubram. Di mana di dalam takdir mu'alaf itu adalah ketetapan yang sebenarnya itu sudah ada sejak zaman azali, jauh di waktu yang lampau. Namun kenyataan di kehidupan takdir ini dapat menyesuaikan dikarenakan oleh sebab perbuatan manusia itu sendiri. Hukum sebab akibat tentang bagaimana keras manusia berdoa, berusaha untuk menentukan kegagalan menjadi tidak akan pernah terjadi jika manusia itu tekun dan bersungguh-sungguh dalam usaha dan doa. Jadi dicontohkan misalkan tidak akan terjadi kemiskinan jika kita menghemat, rajin bekerja, dan nilai jelek tidak akan terjadi jika siswa itu memperhatikan belajar dengan giat, itu mu'alak. Sedangkan untuk yang takdir mubrom itu adalah pengertian qada dan qadar. Itu menjadi luas saat mengetahui bahwa takdir itu tidak hanya dibagi dalam satu jenis. Di mana untuk takdir yang mubram itu merupakan suatu ketetapan yang menjadi kepastian yang tidak dapat ditawar, termasuk kematian atau yang lainnya. Jadi seingat saya atau mungkin menurut kami bahwa bencana itu takdir, bukan tidak takdir, karena sudah kejadian dan itu karena ya tadi dari Pak Diananto tadi salah satunya adalah karena manusia kita sendiri yang ceroboh atau tidak perhatikan, terus jadinya banjir karena hutan gundul dan lain-lain. Saya kira itu. Jadi untuk barangkali kalau menurut kami adalah bencana atau apapun itu takdir, bukan tidak takdir ya. Saya kira itu aja. Ya, mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Matur nuwun. Oh, masukannya ini masukan-masukan yang luar biasa ini dari Pak Mahirul Mursyid dan Pak Diananto tadi. Mungkin tadi kalau kita lihat presentasi saya tadi, mungkin ini ada istilah bencana yang saya bencana yang saya kemukakan di sini adalah bencana yang tertuang di Undang-Undang Nomor 24 tadi. Kayaknya bencana Pak ini kan bencana yang spiritual. Mungkin nanti ini bisa didiskusikan, bisa di-match-kan mananya. Jadi bencana yang menurut dari ini adalah risiko. Jadi kalau kita ada di daerah rawan gempa, kita membangun rumah biasa-biasa saja, ya kita bisa terkena bencana. Otomatis, betul. Ya. Tapi kalau kita tahu kita daerah rawan gempa, bangunannya kuat, ya selamat kita. Dan itu terjadi di Jogja, banyak bangunan yang utuh dan orang di dalamnya selamat itu banyak. Hanya sekitar 300.000 rumah yang rata dengan tanah, padahal dia kan rumahnya jutaan. Jadi seperti itu. Nah, nanti mungkin kita bisa. Terima kasih Pak Mursyid. Nggih, Pak. Monggo. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita masih ada waktu 5 menit. Barangkali ada yang bertanya atau menambahkan. Menarik sekali ini kuliah subuh kita kali ini. Banyak yang kita pelajari, termasuk gempa. Ternyata gempa itu ya tempatnya ya di situ-situ aja Pak Amin ya. Ya betul, bisa di Sinau. Artinya bahwa kita bisa kalau dibuat model matematis atau apa kita juga bisa mengetahui. Tapi ya memang kita Indonesia ini memang terletak the ring of fire. Intinya peta gempanya itu hampir semuanya merata gitu. Kecuali di Kalimantan ya Pak Amin ya. Ya sedikit Kalimantan. Iya, monggo Bapak. Pak Wahyudin mau tanya tadi Pak Wahyudin. Aku garu-garu dah ya. Bisa bareng-bareng Pak, ini kudu didiskusikan supaya ayat-ayat itu nggak salah. Pak Musa ini tuh. Halo. Saya lihat dong. Monggo. Oke. Itu bagus ya. Ada ya Musta'in ini para geolog ini. Iya. Pak Agus. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ini tadi saya pertama kali buka ini, lihat fotonya Pak Widodo, kaget, tak kira itu Gusola wajah kok persis. Pali miti Pali waduh. Alhamdulillah hari ini ketemu Pak Widodo. Ini sudah lama sekali ini diskusi dengan Pak Amin. Senang sekali saya kalau mendiskusikan bagaimana mitigasi bencana, memperkirakan bencana-bencana yang akan terjadi sehingga kita bisa mengantisipasinya. Itu semua perintahnya Al-Quran memang kita disuruh begitu. Semua yang sudah terjadi itu suruh melihat makot damat, perhatikan semuanya ligot agar menjadi bekal untuk kemudian hari. Malah Pak Amin juga cerita tentang bagaimana semua itu ada ukurannya, kadarnya. Inna khalaqnakum sungguh Allah Ta'ala menciptakan makhluk ini biqadarin, dengan ukuran-ukuran yang sudah disetel oleh Allah Ta'ala sedemikian rupa sehingga sebagian sudah ditemukan manusia kita sebut sebagai hukum alam dengan aturan-aturan yang sangat baku. Nah, makin banyak kita ungkap, makin baik. Saya apresiasi Pak Amin Widodo terus-menerus mensosialisasikan apa aja yang terjadi ini, sehingga takdir-takdir Allah yang akan terjadi itu sedikit demi sedikit bisa kita perkirakan untuk diantisipasi. Bahwa saya senang sekali tadi awal-awal ayat Sabbihisma Rabbika, mensucikan Tuhan atas nama Allah Ta'ala itu harus disucikan. Tapi yang terjadi di masyarakat tidak sabihis, tidak suci. Tuhan dibikin sebagai punya aib. Tuhan itu sangat tega dengan manusia, Tuhan itu keliru, Tuhan itu nggak sabihis ini. Kalau sabihis itu Tuhan disucikan. Seperti Pak Amin tadi sampaikan bahwa ini semua ini ada keuntungannya, ada sesuatu yang disimpan oleh Tuhan untuk kebutuhan manusia sendiri. Kita sebut sebagai keseimbangan. Nanti saya sampaikan, saya senang sekali ada cerita seperti itu bahwa inna hadza batila subhanaka hadza batila. Ini berarti pengakuan tulus dari manusia bahwa semuanya ini tidak ada yang sia-sia. Harus membuktikan satu ini teman-teman kita ini masih gampang sekali untuk menyalahkan Tuhan. Mereka ini belum tahu tentang sains teknologi yang sudah disetting oleh Tuhan dalam hukum-hukum alam tadi atau sunatullah. Kalau di Quran nyebutnya sunatullah, kalau kita nyebutnya hukum alam. Ini kalau makin banyak kita tahu, maka akan makin
Kita luar biasa, Pak. Iya, bagaimana ini ya mensosialisasikan ini lebih jauh lagi dengan kondisi masyarakat yang seperti ini. Gini Pak Amin, pendapatnya Pak Amin. Jadi ya saya sih berusaha untuk sesering mungkin melakukan sosialisasi ini terdapat kepada semua masyarakat, termasuk kepada kita, kepada kaum muslim misalnya. Tapi sebagian besar karena kita selama bertahun-tahun tadi itu tahunnya respon, jadi bencana itu takdir tadi, jadi nggak perlu dipikir, itu sudah nancep di otak semua orang. Jadi bukankah misalnya saya sering mendiskusikan, bukan mendiskusikan, loh ini pohon-pohon yang di sini sudah kering, sudah kropos. Oh ya, dipotong. Misalnya dipotong, misalnya begitu, supaya nggak kena orang, menjadi bencana seperti kena mobil dan. Tapi itu kan nggak ada respon, di tes kan nggak ada. Setelah berulang-ulang baru ada. Jadi memang proses itu nggak bisa memudang balik tangan gini, nggak ada, masih proses. Kira-kira begitu Pak, nggih. Nanti kita diskusikan. Pak Yujin, nggih. Nggih, insyaallah. Oke, ini apa namanya, Bapak Ibu, adik-adik, ada yang bertanya? Nah, mahasiswaku ini banyak ini kayaknya. Iya. Ya mau dijawab di. Cuma mahasiswanya ini agak malu-malu ini karena ustadznya yang memberikan tausiah ini. Baik, ini waktunya sudah. Oke. Mungkin Saya kalau nggak ada yang bertanya, kami mohon Pak Mahyudin untuk menutup. Doanya Pak Agus gantian. Monggo Pak Agus. Saya moderator sekalian doa. Agus Jainal. Oh Pak Agus Jainal. Berdoa ini jadinya. Baik. Mari kita berdoa. Mudah-mudahan bangsa kita, negara kita, umat manusia diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin, ala dunyati solihatin wa ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'azzamah hasani an taftah lana bikulli khair wa an taqabbal lana bikulli khair wa an taj'alana min ahli khair wa an tu'amilana ya maulana mu'amalataka li ahli khair wa an tahfadhana ya Allah peliharalah kami Fatihah wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa amwalina dina wa auladina wa zawjatina, keluarga kami, diri kami, agama kami, saudara kami, famili kami, jami'atina, jami'ah institut, kota kami, kota Surabaya, provinsi kami, Jawa Timur, Indonesia jagalah ya Allah. Amin. Allahumma jami'atan wa ahbabina min kulli mihnatin wa bu'sin wa kulli khair wa mutafaddilun bi khair. Amin. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma tawajjalna wa na'udzu bika min Amin. Amin. Hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.